Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rilisnya video ini, maka insyaallah akan kita mulai perkuliahan kita ya dengan mata kuliah ilmu dakwah. Mata kuliah ilmu dakwah ini akan ada 14 pertemuan. Yang kemarin pertemuan pertama sudah kita bersama-sama menyimak video orientasi dari kampus ya. Untuk 13 pertemuan berikutnya jadwalnya akan saya lampirkan atau saya share nanti di grup. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini adalah pengantar daripada ilmu dakwah yang insya Allah akan saya sampaikan. Untuk kemudian pertemuan berikutnya kalian sambung dengan presentasi sesuai dengan jadwal atau bab yang ditugaskan, gitu ya. Baik, alhamdulillah insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan pengantar ilmu dakwah, di mana di situ akan terbagi menjadi 4 poin ya, maaf. Yang pertama adalah hakikat daripada dakwah itu sendiri, esensi daripada dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah definisi dari ilmu dakwah. Yang ketiga adalah dalil-dalil atau dasar-dasar kenapa sih kita harus mempelajari ini atau harus mempraktekkan ini. Kemudian berikutnya adalah penjelasan daripada dalil-dalil tersebut. Baik, yang pertama adalah esensi daripada belajar ilmu dakwah ini. Esensi daripada dakwah ya, hakikat daripada dakwah itu sendiri adalah cara penyampaian kita ya, cara penyampaian kita ya, walaupun kita sebagai manusia ini mungkin ada keplesetnya gitu ya, tapi kalau Allah tidak mungkin kepleset ya. Allah sendiri itu punya teknik penyampaian yang sangat runut, yang sangat berhati-hati, kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ayat itu diturunkan ya. Allah sendiri yang maha kuasa atas segala sesuatu pun ketika menyampaikan syariat, menetapkan syariat itu melihat berbagai macam faktor ya, bagaimana agar tujuan daripada dakwah itu diterima, tersampaikan dan diterima gitu ya. Jadi kalau selama ini kita fokus bahwa dakwah itu harus sampai tujuan kita ya, harus sampai apa yang kita yang kita dakwahkan ini harus mereka ikuti, maka sekarang kita rubah ya, sudut pandang kita, mindset kita rubah ya. Yang harus kita fokuskan adalah cara penyampaian kita ya, dengan melihat berbagai faktor terkait dengan kondisi masyarakat pada saat kita berdakwah tersebut ya, sehingga ada kemungkinan dalam satu bab yang sama ya, kita mendakwahkan hal tersebut di kampung A dengan kita mendakwahkan kampung tersebut di kampung B itu akan berbeda ya, baik teknis maupun isinya gitu. Karena apa? Mungkin di kampung A ini orangnya masih awam banget ya, sehingga yang kita masukkan dalam satu bab tersebut adalah keutamaannya, kelebihannya, kemudian pahala yang akan Allah berikan kepadanya dan lain sebagainya. Akan tapi di kampung B ini orang-orangnya sudah kuat imannya, sehingga yang kita sampaikan adalah gimana kalau kita melanggar hal tersebut, apa konsekuensi kita. Nah gitu ya, jadi bisa lain-lain, satu bab satu judul, akan tetapi cara penyampaian kita berbeda karena kita melihat kondisi masyarakat yang berbeda, sehingga
titik fokus kita ketika berdakwah adalah cara penyampaian. Ya, contohnya kalau di Al-Qur'an Allah mengharamkan khomer itu tidak serta-merta atau sakdek saknyet saat itu juga. Akan tetapi betul-betul runut. Ya. Pertama-tama Allah menyampaikan bahwa dalam anggur itu, dalam arak itu memang ada kelebihannya. Memang ada manfaatnya. Gitu ya. Kemudian lagi turun ayat lagi, tapi di dalam khomer dan itu walaupun banyak kelebihannya akan tetapi lebih banyak mudaratnya. Nah, mulai nih ya kan? Mulai Allah kasih warning. Ya, kemudian baru secara bertahap sedikit-sedikit baru kemudian Allah turunkan syariat untuk bahwa khomer itu adalah haram. Hurrimat alaikum gitu ya. Bahwa itu adalah haram. Itu bertahap. Ya, itu adalah hakikat dakwah yang pertama, kita fokus pada penyampaiannya. Lalu kenapa kita harus berdakwah? Ini adalah esensi dakwah yang kedua, ya. Dalam hadis dikatakan mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man, barang siapa dalam menunjukkan ala khairin suatu kebajikan, falahu maka baginya mislu sebagaimana ajri pahala fa'ilihi orang yang melakukannya. Ya, contohnya sunnah pakai sandal, sunnah pakai baju, sunnah bersisir itu dimulai dari kanan. Contohnya seperti itu ya. Nah, ketika kita tahu teman kita pakai sandalnya dari kiri, ya, dari kakinya yang kiri, kita pakai sandal tuh kanan dulu tahu gitu, atau pakai kaos kaki tuh dari kanan dulu, atau pakai baju pakai baju itu tangan kanan dulu yang dimasukin. Nah, gitu ya. Kemudian teman kita mendengar ya apa yang kita ucapkan dan dia melakukan apa yang kita ucapkan, maka selama dia melaksanakan sunnah tersebut, selamanya kita mendapatkan pahala dari yang dia lakukan gitu ya. Jadi setelah mendengarkan kita, sejak itu dia kalau pakai sendal kanan dulu, dia kalau sisiran kanan dulu, dia kalau pakai baju kanan dulu, maka selama dia mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi, kita mendapat pahalanya. Nah, masih nggak mau, serius kayak gitu nggak mau, ya. Kalau pesan dari ibu saya, ya, ini barang murah, yuk dikulak pahalanya. Barang murah banget, obral istilahnya. Orang cuma ngingetin teman kayak gitu, tapi selamanya kita bisa ngikut, dapat pahalanya gitu ya. Berarti kan nggak ada kata nggak mau lagi gitu ya, karena dakwah itu nggak harus di atas mimbar. Dalam hal-hal yang sekecil itu pun adalah dakwah ya. Nanti kita cari tahu definisi daripada dakwah itu ya. Sekarang kita hakikat daripada dakwah itu dulu ya. Bahkan terkait dengan ini ada hadis juga ya yang menyatakan bahwa idza matal insan inqata amaluhu illa min salas ya, shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladin sholih yad'ulah. Jika meninggal seseorang maka terputus baginya ya amalannya, udah nggak ada catatan pahala, udah nggak ada catatan dosa, udah selesai ya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Nah, ilmu itu seremeh apapun ya, itu bisa kita sampaikan ke orang lain, bisa kita dakwahkan sehingga menjadi manfaat, sehingga itu tadi menjadi pahala yang tidak terputus walaupun kita sudah mati. Contohnya yang tadi, seremeh mengingatkan sendal dari kanan aja ya, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Setelah kita tahu kalau pakai sandal, pakai baju, sisiran gitu ya, pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu baiknya dari kanan kita sampaikan ke orang lain, ke adik kita, ke teman kita. Nah, jadi deh
tabungan kita nanti di akhirat insya Allah, begitu ya. Sehingga benefit atau positif efek daripada dakwah ini sendiri itu sebenarnya ya bukan hanya untuk orang yang mendengarkan dakwah saja, akan tetapi orang yang menyampaikan dakwah itu juga mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar ya. Yang tadi kita akan mendapat pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang kita dakwahi insya Allah. Baik ya. Nah, jika konteks dakwah seperti itu ya, bahkan hal sekecil apapun bisa kita dakwahkan, maka setiap manusia memiliki konsekuensi iman, yaitu untuk selalu berdakwah ya. Jadi siapapun itu ya, mereka harus berdakwah ya, karena di dalam surat Ali Imran ayat 104 dikatakan wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Menjadilah kalian umat ya yang saling menyeru pada kebaikan, saling memerintahkan pada hal-hal yang ma'ruf, dan saling menahan ya atau saling melarang daripada hal-hal yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian terakhirnya wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang menang. Menang ini di mana? Allah nggak sebutkan wa ulaika humul muflihuna fil akhirah, orang-orang yang menang di akhirat, atau muflihuna fid dunya, orang-orang yang menang di dunia, tidak menyebutkan. Maka ini adalah kemenangan secara umum. Barang siapa yang seperti itu, insya Allah di dunia maupun di akhirat, maka dia termasuk orang-orang yang menang ya. Serius, yakin, masih nggak mau berdakwah? Mudah insya Allah ya. Bismillah. Selain itu, hakikat dari berdakwah itu sendiri adalah tentu saja semakin banyak orang yang berdakwah, maka semakin menyebarlah kebenaran, semakin menyebar kebaikan Islam gitu ya, semakin luas, kemudian semakin banyak diterima oleh masyarakat, dan insya Allah kemudian cita-cita untuk membumikan Islam, membumikan Al-Quran dapat tercapai ya. Selain itu juga hakikat dakwah berikutnya adalah ketika kita berdakwah tentu kita berinteraksi dengan orang lain ya, sehingga dengan hal tersebut terwujudlah ya jalinan ukhuwah, persaudaraan gitu ya, yang dimana itu adalah yang akan membangun daripada persatuan Islam begitu ya. Nanti kaitannya dengan ulaika humul muflihun itu tadi, kemudian dengan persatuan dengan ukhuwah bagaimana, nanti insya Allah saya sampaikan di akhir. Baik, kemudian poin yang kedua adalah definisi daripada dakwah ya. Secara bahasa dakwah diambil dari kata da'a yad'u da'watan ya. Secara bahasa pula artinya adalah mengajak, menyeru, merayu ya, kemudian mengimbau, mengundang ya, menasehati, mentarbiyah, mentablik, mentahdzir, mentabsyir gitu ya. Itu adalah secara bahasa ya. Itu arti secara bahasa dari kata da'a ya, kata kerjanya ya. Kalau dakwatan ya berarti nounnya ya, ajakan, seruan, nasihat, peringatan, kabar gembira, rayuan ya, imbauan dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau secara istilah ya, kata dakwah ini adalah
Kemudian dakwah secara istilah artinya adalah kegiatan yang menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat pada Allah ya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, dengan akhlak yang sesuai gitu ya. Dan hal ini dilakukan secara sadar dan terencana gitu. Ya. Kemudian kalau sekarang kita belajar tentang ilmu dakwah, maka ilmu itu apa? Diambil dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui ya. Mengetahui adalah kata kerjanya. Kalau ilman adalah kata bendanya, maka dia adalah pengetahuan gitu ya. Maka dia artinya adalah pengetahuan. Di dalam kamus dinyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik dan sistematis yang merupakan produk aktivitas ilmiah ya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang konkret ya, tidak hanya diangan-angan saja, sifatnya abstrak, nggak bisa dibayangkan gitu ya. Tapi kalau ilmu bisa disistematiskan ya, sehingga ketika kita belajar ilmu dakwah ya, nah tadi ilmu adalah pengetahuan ya, yang bisa kita susun atau jabarkan secara sistematis. Kemudian dakwah adalah kegiatan memanggil atau menyeru manusia untuk beriman pada Allah sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, dengan akhlak yang baik, dilakukan dengan sadar dan terencana. Maka kurang lebih poin-poin yang kita bahas pada matkul ini adalah metode dakwah itu sendiri ya, kemudian syarat-syarat daripada orang yang berdakwah, kemudian bagaimana atau siapa saja atau sasaran dakwah kita ini siapa saja gitu ya, kemudian cara-cara ya terbaik untuk menyampaikan dakwah itu seperti apa. Kemudian media-media apa yang bisa kita pakai untuk berdakwah dan lain sebagainya ya. Baik. Kemudian poin yang ketiga ya, kita masuk poin yang ketiga, yaitu dalil-dalil yang berkenaan dengan perintah berdakwah ya. Dua dalil sudah saya sebutkan tadi di depan ya, satu hadis dan satu Al-Quran. Saya tambah lagi dengan satu Al-Quran. Oke, baik, saya jabarkan satu persatu. Dalil yang pertama adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, itu yang pertama. Al-Quran Ali Imran ayat 104 ya. Menjadilah sebagian dari kalian, menjadilah dari kalian ya umat yang menyeru pada kebaikan dan memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Dan dalil yang berikutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba'da bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Serulah kepada jalan-jalan Rob kalian, Robmu gitu ya, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang paling baik. Billati hiya ahsan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu paling mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang sesat ya, dan Allah pula yang paling mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang mendapat petunjuk
ya. Dan dalil berikutnya adalah dari hadis yang tadi sudah saya sampaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka baginya pahala yang serupa jika ada orang yang melakukannya. Baik. Nah, saya harapkan 3 dalil ini insya Allah dua saja ya, insya Allah saya pengen kalian menghafalkan dan nanti disetorkan pada pertemuan kita yang ke 5 atau 6 ya. Nanti kita lihat di grup ya. Sudah saya catat, insya Allah sudah saya susun agenda-agenda perkuliahan kita. Nanti kita sinkronkan dengan yang di grup ya. Baik. Berikutnya adalah penjelasan daripada dalil-dalil tersebut ya. Akan tetapi dari 3 dalil yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan tafsirnya ya, sedikit penjelasan ada tafsir tentang Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ilal akhir. Ya, bahwasanya ya, karena kita belajar di Universitas Ahmad Dahlan ya, kita juga harus mengetahui seluk-beluk daripada Muhammadiyah itu sendiri, di mana kaitannya dengan ilmu dakwah ini ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan terketuk pertama kali dalil atau ayat yang beliau pegang teguh untuk mendirikan Muhammadiyah untuk berdakwah ya, yang tujuannya untuk berdakwah adalah ini, Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Ini adalah yang menjadi landasan beliau dalam mendirikan Muhammadiyah. Inilah yang menjadi dasar beliau dalam menyebarluaskan dakwah. Bagaimana agar dakwah tidak hanya berhenti pada beliau ya, akan tetapi bisa terus ada regenerasi dan harapannya ya, dari apa yang beliau dirikan itu membawa manfaat dan bisa menolong agama Allah ya. Itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, kalau kita jabarkan sedikit-sedikit ya, ada keterangan-keterangan khusus dari kata ya, tiap-tiap kata yang ada di dalamnya. Wal takum minkum, dan jadilah minkum. Min itu ada yang mengartikan sebagian ya, dari, min itu artinya adalah dari ya. Ada yang mengartikan sebagian dari kalian, ada yang mengartikan min ini adalah bayaniyah ya, mengakitkan gitu ya. Jadi mengakitkan itu menegaskan ya, bahwa dirimu masing-masing dari kalian ini adalah harus menyeru pada kebaikan gitu. Nah, tafsir yang ini yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya setiap orang itu harus ya, harus berdakwah. Terlebih lagi kita tahu di dalam Al-Qur'an terdapat surat Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu terdapat dalam kerugian kecuali siapa? Orang-orang yang illalladzina amanu, mereka beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawashaw bis sabr, dan saling membantu dalam kesabaran. Nah, itu adalah perintah untuk kita semua umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tawashaw bil haqqi ya, saling mengingatkan, saling membantu dalam kebaikan, dalam kebajikan, ini termasuk di dalamnya adalah dakwah ya. Justru ini yang pokok gitu, sehingga bukan beban ya kewajiban dakwah itu jatuh pada kita semua, pada diri kita masing-masing ya.
bukan beban, karena hal-hal yang kecil seperti mengingatkan sandal tadi aja itu adalah dakwah ringan, tapi keuntungan yang kita dapat Masya Allah gitu ya. Makanya tadi ini barang murah, yuk kita kulak sebanyak-banyaknya, murah banget tapi untung yang kita dapat ini banyak banget gitu ya. Sehingga ini harus memecut ya semangat kita untuk lebih banyak lagi menyampaikan kebaikan, harus lebih banyak lagi menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian kata berikutnya yang digarisbawahi oleh para ulama ya, di mana ada beberapa tafsir di dalamnya adalah kata ummatun ya. Waltakum minkum ummatun ya. Ummatun di situ artinya adalah umat ya, masyarakat ya, suatu komunitas ya, atau lingkup sosial begitu ya. Nah, ayat ini sekaligus mengisyaratkan bahwa suksesnya atau baiknya suatu masyarakat, suatu lingkup sosial ya, suatu komunitas itu ketika di dalamnya yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ketika orang-orang di dalamnya, sivitas di dalamnya itu bisa saling menyeru pada kebaikan ya, bisa saling mengajak pada yang ma'ruf, bisa saling melarang jika ada yang berbuat mungkar. Itu adalah tanda-tanda suksesnya atau baiknya suatu masyarakat gitu ya. Nah, karena manusia nggak ada yang sempurna ya, dan manusia juga makhluk sosial, sehingga ketika ada kealpaan dalam diri ini, yang bisa mengingatkan adalah orang lain ya, saling mengisi satu sama lain. Ketika ada yang kurang dalam dirinya dia, ada kesalahan atau kemungkaran yang dilakukan, maka diri ini bisa mengingatkan. Itulah makhluk sosial yang tidak sempurna, makanya bisa saling mengingatkan ketika ada kekurangan ya. Kata ketiga yang dibahas berikutnya adalah kata khairin, yad'u ilal khairi ya. Khair ini adalah kebaikan, dan kebaikan ini dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah kebaikan yang sifatnya umum ya, sehingga seluruh manusia bisa saling mengingatkan atau saling mengajak pada kebaikan tersebut, saling menyeru pada kebaikan tersebut. Yang kedua adalah kebaikan yang sifatnya khusus, di mana kebaikan ini membutuhkan keilmuan atau kefahaman ya, yang khusus gitu, sehingga harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengeluarkan statement yang kita tidak mengetahui ilmunya ya. Itu kalau bagi kami sebagai guru, dosen, atau mungkin para dai adalah suatu warning gitu ya. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, yang kita ajarkan pada kalian adalah hal-hal yang tidak berdasar gitu ya. Walaupun manusia, kembali lagi, tidak ada yang sempurna, kadang-kadang ada keplesetnya, maka inilah belajar itu sifatnya universal, tidak segaris ya, tidak searah saja saya pada kalian, akan tetapi juga kalian bisa ikut memberi masukan, mengkritik, atau menambahkan jika memang apa yang saya sampaikan kurang sempurna. Dan ini pula menunjukkan bahwa kewajiban dakwah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dengan caranya masing-masing gitu ya. Sehingga apapun profesi seseorang ya, apapun pekerjaan dia, itu selama dalam dirinya mengemban Al-Quran dan hadis, maka seluruh kehidupannya dia ya, itu bisa menjadi contoh akhlak yang baik bagi sekitarnya, dan itu adalah dakwah ya. Bahkan Rasulullah diutus oleh Allah ya, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak
ya terbukti bahwasanya dakwah Rasulullah yang paling banyak menjaring orang-orang kafir ya, yang paling banyak menjaring orang-orang Quraisy ya, itu yang paling banyak membawa mereka pada Islam ya adalah karena orang-orang tersebut melihat akhlak beliau, melihat akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita bekerja ya kita sopan, kita menghargai, bicara kita juga tertata dan tidak berkata yang tidak baik, itu adalah akhlak. Ketika ada orang yang kemudian Masya Allah, orang itu kok bicaranya nggak pernah yang aneh-aneh, selalu terjaga, oh Masya Allah, wudunya terjaga sekali ya, dia melaksanakan satu gerakan yang lain dengan sangat tumakninah gitu ya, atau Masya Allah dia tuh kok kalau setiap ketemu dosen selalu memberi salam, atau Masya Allah orang itu kok setiap lewat depan orang itu selalu menunduk seumpamanya, itu adalah akhlak yang baik ya. Ketika kita melaksanakannya, kita niatkan juga untuk berdakwah ya, maka ketika ada orang lain yang melakukannya seumur hidup akan mendapat pahalanya juga. Jika kita dari komunitas yang sedikit ini, dari lingkup yang sedikit ini memulai untuk berdakwah dari hal-hal yang kecil, bahkan dari akhlak keseharian kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak kita niatkan untuk berdakwah pada orang lain gitu ya, maka insya Allah lama-lama nih akan semakin meluas, akan semakin menyebar, akan semakin membumi ya, dan puncaknya adalah cita-cita kita tercapai, yaitu kemenangan Islam. Karena apa? Kemenangan itu tidak akan tercapai tanpa kekuatan ya, kekuatan. Jadi masa kita harus banyak nih ya kan, makanya harus disebarkan seluas-luasnya gitu ya. Kemudian kekuatan itu tidak akan tercapai tanpa persatuan ya dong. Orang bisa menjadi suatu komunitas atau tim yang besar itu karena mereka bersatu. Nah, bersatu ini tidak bisa tercapai tanpa sifat yang baik ya. Kalau mereka masih egois sendiri nggak akan ada persatuan gitu ya. Nah, sifat yang baik ini kita dapat dari mana? Ajaran agama ya. Dan ajaran agama ini kita dapat dari mana? Dari dakwah. Nah, itulah dakwah adalah ujung daripada ikhtiar kemenangan Islam ya. Jadi insya Allah bismillah, kita niatkan diri kita from now, minal an, dari sekarang kita gadaikan diri kita pada Allah ya, niatkan lillahi ta'ala apa segala yang kita lakukan dari bangun tidur, bismillah. Semoga doa kita adalah Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya kan. Doa zikir pagi itu, ya Allah kami mohon padamu rezeki yang thayyib, ilmu yang bermanfaat, dan amalan-amalan yang selalu Engkau terima ya Allah gitu. Sehingga dengan doa itu insya Allah dalam keseharian kita perilaku, perbuatan, ucapan ya, akhlak kita akan terjaga dan menjadi investasi ya yang akan ditebus oleh Allah dengan tebusan yang sangat azim, yaitu jannah gitu ya. Jadi bismillah dari sekarang, dari hal-hal yang paling kecil, tidak usah yang susah-susah dulu, tidak usah yang muluk-muluk dulu, kita niatkan, kita perbaiki diri kita. Sambil kita perbaiki, belum dan tidak akan ada kata sempurna dalam diri manusia ya, sambil kita dakwahkan ke orang-orang di sekitar kita. Bismillah ya, bismillah. Baik, dan insyaallah ini yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pada kali ini. Kita bertemu lagi besok insyaallah dengan kelompok yang bertugas. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wama yasturun fastabiqul khairat billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.